Saudara, di momen libur panjang, stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta Timur dipadati penumpang. Para penumpang didominasi wisatawan yang hendak berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Tercatat sejak Kamis pagi, sudah lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Jumlah ini lebih tinggi 17% dari hari biasanya. Peningkatan jumlah penumpang ini sudah terjadi Rabu 28 Mei kemarin. Stasiun kereta cepat KCIC Halim, Jakarta Timur mulai dipadati penumpang pada libur panjang Hari Keagamaan dan juga akhir pekan kali ini. Untuk mengetahui kondisi terkininya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat pagi, Rizka. Bagaimana situasi terkini dari stasiun KCIC Halim? Apakah sudah ramai dan bagaimana antisipasinya? Ya, selamat pagi Grenis dan juga saudara. Kalau misalkan untuk pagi ini sebetulnya di belakang saya ini sudah tidak terlalu lama gitu ya. Karena memang untuk keberangkatan pertama ini pada pukul 6:25, jadi artinya sudah berangkat. Jadi memang yang di belakang saya ini adalah menunggu keberangkatan kedua yang memang dijadwalkan pada pukul 7 pagi. Jadi karena memang antusiasme dari masyarakat Jakarta yang ingin menghabiskan waktu berlibur, kemudian pada libur panjang akhir pekan pada peringatan Isal Masih ini kemudian memang cukup tinggi, dicatat ini oleh PT KCIC sejak Kamis ataupun bahkan sejak Rabu sebetulnya Glenis ini sudah terjadi kenaikan penumpang lebih dari 20.000 penumpang. Jadi memang ini sekitar 17% dari jumlah penumpang biasanya. Oleh karena itu kalau misalkan kita juga melansir dari jumlah keberangkatan yang memang diposting begitu ya oleh PT KCIC melalui media sosialnya ini, memang kalau misalkan saya lihat ini ada sekitar 31 keberangkatan dengan jeda waktu per 30 menit. Jadi memang agar untuk kemudian menghindari kepadatan ini dihimbau kepada masyarakat yang akan berlibur ke arah Bandung begitu untuk kemudian menyesuaikan waktu keberangkatannya, karena memang waktu-waktu favorit untuk berangkat ini memang dipilih pada pagi hari begitu ya untuk agar lebih cepat sampai di Bandung. Jadi dihimbau kepada masyarakat kemudian untuk dapat memilih waktu-waktu alternatif agar ini juga memberikan kenyamanan pada Anda sendiri, Glenis. Ya, ini kan cukup ramai. Kalau misalnya ada yang ketinggalan kereta, apakah mereka bisa memundurkan jadwal atau harus membeli tiket lagi? Nah, Rizka? Ya, terkait tiket sebetulnya memang sudah dihimbau begitu ya oleh pihak pengelola. Kemudian ini untuk dapat membeli di layanan-layanan memang sudah disediakan. Namun apabila memang Anda ini cukup terburu-buru, dari PT KCIC juga menyediakan layanan self service begitu menggunakan vending machine yang kemudian dapat digunakan dengan gate otomatis. Karena kalau misalkan saya lihat juga ini cara menggunakannya cukup mudah. Anda hanya akan mengambil slot tiket fisik, kemudian layarnya akan kemudian Anda memilih tempat duduk dan kemudian bisa membayar menggunakan QR yang dapat dibayarkan melalui mobile banking masing-masing. Glenis. Menarik sekali, ini bisa jadi referensi pergi ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush. Dan terima kasih Fedriska Ananda atas laporan Anda. Memasuki libur panjang akhir pekan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat ini. Jalur wisata Lembang diprediksi akan mengalami kepadatan kendaraan wisatawan di momen libur panjang pekan ini. Wisatawan yang akan berkunjung ke Lembang harus mewaspadai titik kepadatan di pintu masuk tempat wisata Pertigaan Betrik Lembang. Tetap bersiaga di titik kemacetan selama libur panjang, dan untuk mengurai kemacetan di jalur wisata, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem satu arah sepenggal secara situasional. Untuk mengetahui kondisi liburan di wilayah Lembang, Bandung, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juru kamera Abdul Rohim di Lembang. Selamat pagi, Ahmad. Bagaimana kondisi terkini di Lembang? Apakah sudah mulai terlihat ada kepadatan wisatawan? Ya, Glenis dan saudara, selamat pagi. Memang untuk pagi ini situasi arus lalu lintas di jalur wisata Lembang
Kabupaten Bandung Barat masih terpantau ramai lancar. Belum adanya peningkatan volume kendaraan wisatawan yang akan mengunjungi tempat wisata yang ada di kawasan Lembang. Tapi memang Glenis dan saudara, untuk para wisatawan dihimbau apabila ingin berkunjung ke wisata Lembang ini datang lebih pagi, dikarenakan pola kemacetan di jalur wisata Lembang ini terjadi pada sekitar pukul 9 pagi hingga jam makan siang. Dan kemudian situasi berbeda pada sore harinya. Kemacetan ini terjadi dari arah Lembang menuju Bandung, karena memang para wisatawan usai berkunjung ke tempat wisata Glenis dan saudara, memang untuk mengantisipasi kepadatan selama libur panjang ini, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah sepenggal di pertigaan Betrik, di mana upaya yang dilakukan pihak kepolisian ini untuk mengurai kemacetan selama libur panjang ini. Tetapi memang Glenis dan saudara, seperti biasanya kawasan Lembang ini diprediksi akan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, dikarenakan banyaknya lokasi wisata yang menjadi primadona bagi masyarakat luar Bandung dan sekitarnya, dikarenakan tempat wisata yang ada di kawasan ini menawarkan banyak permainan atau wahana untuk anak-anak, dan ditambah udara yang sejuk di kawasan. Tetapi Glenis, bagi wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Lembang ini harus tetap waspada, dikarenakan selain waspada terhadap titik kemacetan selama libur panjang ini, juga waspada terhadap musibah longsor, dikarenakan adanya retakan di jalur wisata, khususnya di Jalan Kolonel Masturi. Glenis. Baik, menarik ya, ini sudah diprediksi akan ada kepadatan. Boleh diinformasikan juga Ahmad, lokasi wisata apa saja yang biasa menjadi favorit wisatawan di Lembang? Ya, Glenis, memang setiap momen libur panjang kawasan Lembang ini menjadi primadona untuk menghabiskan waktu bersama keluarga pada momen libur panjang ini. Dikarenakan memang di wisata Lembang ini banyak sekali wahana permainan untuk anak-anak, bermain dengan binatang, dan kemudian banyaknya spot-spot untuk selfie bersama keluarga saat menghabiskan waktu libur. Sehingga diprediksi memang sejumlah tempat wisata seperti mulai dari Pambos, Degrat Asia Afrika, Floating Market, kemudian Lembang Pakju dan Dusun Bambu ini akan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan ini selama libur panjang yang akan terjadi hingga pada minggu yang akan datang. Glenis. Baik, terima kasih Ahmad Fadila dan juga juru kamera Abdul Rohim atas laporan Anda. Hati-hati dan selamat bertugas. Saudara Menteri Agama Nazaruddin Umar dan rombongan Amirul Hajj akan tiba di Jeddah, Arab Saudi.